sampai 4 kali, 3 sampai 4 kali, dan 4 kali, gitu. Nah, selanjutnya kita masukkan perlakuannya. Bisa kita lihat di apa itu namanya? Di tabelnya yang ada di PPT. Ini datanya dari PPT yang tadi kita bahas perhitungannya. Bisa kita lihat untuk kolom 1, baris 1, kolom 1 itu kan perlakuannya A. Hasilnya itu atau nilainya itu, datanya itu 6. Sedangkan baris 2, ingat baris itu yang kiri ke kanan, kolom itu yang atas ke bawah. Sedangkan baris 2, kolom 1 itu perlakuannya D, hasilnya 6,4. Bisa aku buka dulu kali ya. Lihat di PPT-nya. Semoga baterainya cukup. Oke, kita lihat datanya tadi. Data. Nah, ini kan tadi nih, baris 1, kolom 1. Baris 1, kolom 1. Itu kan perlakuannya A, terus datanya 6. Sama kan dengan yang tadi. Bisa kita lihat di sini. Sedangkan untuk baris 2, ini baris 2, kolom 1, itu kan perlakuannya D, tapi datanya 6,4. Sedangkan untuk baris 3, ini baris 3, kolom 1, perlakuannya B, datanya 4,5. Kayak gitu. Tinggal kita samakan di sini. Perlakuannya itu harus wajib banget dimasukin. Kudu. Nggak boleh enggak. Kemudian, jangan lupa ya. Soalnya kemarin ada yang nggak di save as dulu. Kita save as. Dengan formatnya itu bukan Excel workbook ya. Tapi CSV yang koma delimited. CSV, koma delimited. Kita save. Bebas namanya mau apa, terserah kalian. Yes. Kalau misalnya ada tab keluar tadi, di-yes-kan aja. Kemudian kita pindah ke aplikasi Starnya. Sini ada folder data. Jadi untuk membuka folder data bisa diklik yang bagian panah. Karena kemarin ininya nggak kebuka. Mereka nggak tahu kalau misalnya datanya udah masuk, terus kebingungan nanya. Nah, tinggal kita buka gini aja nih sebenarnya. Nah, untuk memasukkan data, kita arahkan kursornya ke yang foldernya itu, klik kanan, impor data, terus masukkan yang tadi, yang Excel 1, kan tadi aku nge-save-nya Excel 1. Kita masukkan, open. Ini udah ada dia. Tinggal kita klik 2 kali. Nah, hasilnya harus seperti ini ya teman-teman. Harus kayak gini. Harus sudah rapi kayak gini sama persis seperti yang kita bikin sebelumnya. Nah, selanjutnya habis itu kita analyze. Kita klik analyze. Kita pilih analysis of variance. Kita pilih Latin Square Design. Kemarin juga ada yang keliru, malah dipilih Randomize Complete Design. Itu RAK. Enggak, itu RAL. Jadi ini ya, ini RA Completely Randomized Design. Oh ya, yang ini RAL, yang ini RAK, yang ini RBSL. Ini rancangan petak terbagi, nanti akan ada pelajarannya di berikutnya. Latin Square dulu kita pilih, Latin Square. Nah, nanti akan muncul tab seperti ini. Jangan lupa, tolong di screenshot bagian ini. Karena kemarin ada yang minta kasih tahu ditaruh mana ini Kak. Aduh, ada aku bilang di screenshot. Yang hasil dimasukin ke respons variable. Yang baris dan kolom itu set to faktor. Nanti munculnya kan beda-beda. Nanti tinggal teman-teman pindahin aja. Jangan lupa untuk hasil itu disesuaikan dengan desimalnya laptop teman-teman.
Kalau misalnya desimal itu pakai koma, berarti pakai koma. Kalau misalnya pakai titik, ya pakai titik. Jangan diubah-ubah, jangan disesuaikan dengan yang ku bikin, karena nanti nggak akan, starnya itu nggak akan membaca data tersebut sebagai number, tapi dibaca sebagai perlakuan faktor, bukan sebagai numerik, nah variabel. Nah selanjutnya kalau misalnya di set to faktor semua yang ini, perlakuan kita masukkan ke treatment, baris kita masukkan ke row, kolom kita masukkan ke kolom, baru kita klik OK. Nah nanti langsung keluar kayak gini datanya. Coba kita bandingkan dengan yang di Excel tadi untuk cara membacanya. Dan dia kecil banget ya. Oke. Coba kita lihat yang di tabel tadi untuk hasilnya, tabel ANOVA manual. Nah, bisa kita lihat untuk baris, untuk yang baris itu kan tidak nyata ya. Tuh, itu nilainya 0,5. Terus untuk yang kolom itu kan hampir nyata. Hilang semua. Nah, kolom itu kan hampir nyata. Bisa kita lihat nilainya 0,512. Dan untuk yang perlakuan itu kan nyata nilainya 0,1. Nah, di sini agak berbeda cara membacanya daripada di yang lain. Jadi p-value, jadi ini adalah p-value. Jadi kalau misalnya yang kita cari selama ini kan pakai ftap, tapi kalau untuk di aplikasi biasanya akan menggunakan p-value. Dan membaca p-value-nya beda-beda. Nah, p-value ini caranya membacanya untuk yang nyata lebih dari 5% itu harus kurang dari 0,05. Harus kurang dari 0,05. Itu bisa dikatakan nyata. Untuk probability 5%. Kurang dari 0,05, dicatat ya teman-teman. Oh ya, aku lupa nge-record. Sebel. Udah di-record kok, Kak. Oh, udah. Ya. Lupa terus. Nah, untuk selanjutnya, untuk probability 0,01 atau 1% itu dapat dikatakan nyata ketika data p-value-nya ini kurang dari 0,01. Nah, aku mau nanya, berarti kalau misalnya 0,5 ada yang bisa jawab nggak ini nyata atau enggak? Nyata, tidak nyata, atau sangat nyata? Tidak nyata, Kak. Siapa tuh? Zahra Chania. Oke. Kalau misalnya benar itu, kalau misalnya yang ini yang bawah yang kolom, Tidak nyata, Kak. siapa tadi tuh? Sebut Nurlia. nama ya. Aprilia. Nurlia, Kak. Oh, Nurlia. Oke. Kalau yang paling bawah yang perlakuan ini 0,014. Apa? Nyata. Nyata, iya nyata ya dia, bukan sangat nyata ya. Oke, berarti pada ngerti lah ya sampai sini. Jadi kalau misalnya lebih sedikit pun, ini kan kalau ini kan 0,5-nya itu lebih dari lebih 12 nih. Itu tetap nggak nyata. Walaupun lebih 12. Ini juga lebih 49. Ini tetap masuknya ke nyata, bukan ke sangat nyata. Jangan lupa. Kemudian, apa lagi ya? Udah baterainya. Oke, udah itu aja kayaknya. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau
pakai STAR ini tetap harus bikin kesimpulan sendiri atau dia juga udah ada kesimpulannya, Kak? Tetap harus bikin kesimpulan sendiri. Jadi ini nggak termasuk kesimpulannya. Tuh nggak ada. Jadi adanya malah di sini summary of result untuk notasi uji lanjut. Jadi nggak ada untuk kayak interpretasi atau kesimpulannya, nggak ada. Tetap mesti dibaca sendiri. Oke, Kak. Nanti kalian fokusnya ke sininya aja ya. Ke situnya aja dulu. Gak usah kemana-mana. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Untuk STAR, semuanya pada bisa nggak ya? Siapa tuh? Nurlia ya? Iya, Kak. Berarti nanti untuk pengumpulan tugasnya itu bentuknya apa aja, Kak? Untuk pengumpulan tugasnya itu bentuknya screenshotan step by step. Penggunaan STAR ini dari membuat Excel, kemudian apa itu namanya, save as-nya, koma delimited, kemudian masukin data, kemudian memilih analysis of variance-nya, sampai datanya didapatkan. Datanya juga, tabel ANOVA-nya juga di screenshot, jangan lupa. Ini yang on cam kok cuma satu ya? Cuma satu yang on cam. Mana nih? Kak, nanya, Ya, iya kenapa Wahyu? ya Kak, makasih. Ini aku mau nanya yang bagian ini mulai kan mulai project kan di Swift Workspace ini ya Pak. Tapi saya coba buka di aplikasi saya kayak nggak muncul gitu Kak.